Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada keesokan harinya di keramaian kota. Ini adalah hari penentuan, Kanda. Kita akan menemukan Bibi Ulan. Kita ke sana pagi ini? Iya, kita akan ke sana. Tetapi tidak usah terlalu pagi. Nanti saja menjelang tengah hari. Kita masih mempunyai waktu untuk mengelilingi kota batu ini. Untuk apa lagi, Dinda? Tidak akan ada artinya. Sejak kemarin siang kita sudah tidak mendengar lagi adanya kekacauan. Lalu, apa yang akan Kanda lakukan? Kita berkeliling saja di kota ini. Dari sini ke perbatasan Kawali Indraprasta tidaklah jauh. Atau jika memang perlu, kita dapat mempergunakan Aji Halimuna. Apalagi yang ingin Kanda lihat di kota ini? Apa saja yang dapat Kanda lihat? Marilah kita coba susuri jalan-jalan yang sunyi, sudut-sudut kota yang sepi. Jalan sunyi di kota-kota batu. Sementara Prabu Purbaya suaminya berjalan beberapa tombak di depannya. Beberapa saat kemudian, Prabu Purbaya memasuki sebuah jalan kecil. Cempaka mengejarnya, tetapi ketika ia tiba di jalan kecil itu, ia tidak menemukan suaminya lagi, Prabu Purbaya. Oh, kemana Kanda Purbaya? Mengapa tiba-tiba saja dia menghilang? Masuk ke salah satu pondok ini, Kak. Oh, itu dia di sudut sana. Sepertinya ada yang tengah ia perhatikan. Akan kulihat ke sana. Apa yang sedang diperhatikannya? Seorang bocah. Apa yang sedang diperhatikan dari bocah itu? Bocah itu sedang bermain di atas tumpukan peti. Cempaka mendekati suaminya dan kemudian menepuk bahunya. Untuk sesaat Prabu Purbaya terkejut. Tetapi setelah menghela nafas dalam-dalam. Ayolah kita tinggalkan tempat ini, Dinda Cempaka. Tetapi ada apakah dengan bocah itu, Kanda? Tidak ada apa-apa. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Aneh sekali sikap Kanda Purbaya. Ada apakah dengannya? Akan kutanyakan nanti.
beberapa saat. Tetapi setelah mereka tiba di pinggiran hutan loyang, mereka belum juga tiba. Padahal sudah hampir tengah hari. Iya, sudah hampir tengah hari. Sebaiknya kita menunggu saja di semak-semak di sekitar tempat ini. Aku khawatir akan ada yang melihat kehadiran kita. Engkau benar, Kanda. Tapi tunggu dulu, Kanda. Lihatlah di sebelah sana. Lihatlah rumput-rumput itu. Sebagian daripadanya sudah tidak tegar lagi berdirinya. Dan itu justru di bagian-bagian yang rindang. Pastilah mereka telah berkumpul lebih dahulu di sini. Entah itu pagi tadi atau kemarin sore. Kau benar, Dinda Cempaka. Ini, aku melihat bekas pembalut luka dan juga sedikit sobekan kain hitam. Ini pastilah bekas selendang yang digunakan sebagai pembalut luka. Dan pasir dan bebatuan ini tidaklah rata seperti di tempat lainnya. Ya, Kanda benar. Mereka telah tiba di tempat ini. Dan kemudian kembali ke perguruan mereka secara bersama-sama. Jika begitu, segera saja kita ke perguruan mereka. Ke tengah hutan loyang ini. Tunggu dulu, Kanda Purbaya. Ada apakah, Dinda? Sebenarnya, ada apakah tadi? Adakah sesuatu yang aneh di sudut jalan di kota-kota batu? Tentang bocah kecil yang Kanda perhatikan. Tidak, Dinda. Tidak ada apa-apa. Marilah cepat kita gunakan Aji Halimunan. Kita periksa keadaan di perguruan mereka. Aku khawatir telah terjadi sesuatu dengan perubahan rencana pertemuan mereka. Marilah, Dinda. Hup, hup. untuk dapat tiba di tempat yang sama, Prabu Purbaya meraih tangan istrinya Cempaka. Dan beberapa saat setelah memusatkan perhatian pada Hyang Agung dan mengucapkan mantranya, tubuh kedua orang itu menghilang dari pandangan mata. Binatang buas mulai mendekati tempat ini. Apa yang akan kita perbuat? Menurut Dinda sendiri sekarang apa yang harus kita lakukan? Entahlah. Tapi sebaiknya kita beristirahat saja hingga sore hari. Iya, kita beristirahat di sini. Siapa tahu kita akan mendapatkan sesuatu petunjuk dari tempat ini. Ayo duduklah, Dinda. Mengapa masih juga berdiri? Bukankah Dinda yang pertama-tama mengusulkan untuk beristirahat di sini? Iya. Ada apa, Dinda? Kenapa tiba-tiba saja Dinda bermuram durja? Semula, yang ada dan berkembang dalam diri Dinda adalah rasa penasaran. Tetapi tiba-tiba saja bayangan bocah kecil penghuni padepokan ini terlintas dalam pikiran Dinda. Maksud Dinda? Kayan? Putri dari Bibi Wulan? Dinda mengerti sekarang mengapa Kanda tiba-tiba saja tadi di kota batu seakan-akan tersihir melihat bocah kecil yang tengah bermain dekat tumpukan peti-peti. Sudahlah, Dinda. Dinda mengerti. Bukankah selama ini pikiran Kanda, hati Kanda tercurah pada bayangan seorang bocah kecil, seorang anak? Kanda pasti sudah merindukan kehadiran seorang bayi dari rahim Dinda. Sudahlah, Dinda. Pada saatnya nanti tentu Dewata akan mengaruniai kita seorang anak sebagai penyambung keturunan kita. Dinda mulai saksikan kemampuan Dinda, Kanda. Jangan bicara seperti itu, Dinda Cempaka. Tapi 6 tahun kita sudah menikah, Kanda. Iya, Kanda mengerti. Tetapi jika memang belum saatnya, tentu tidak akan hadir harapan kita itu. Tetapi Kanda percaya pada satu saat nanti tentu akan hadir juga bayi yang kita harap-harapkan itu.
Sudahlah Dinda. Percayalah, kesempatan itu akan datang pada kita. Kelak jika urusan ini telah selesai, Kanda akan mencoba memohon bantuan dari kekuatan agung yang ada dalam tubuh kita. Apakah mereka dapat menolong kita, Kanda? Setidak-tidaknya beliau dapat memberikan petunjuk pada kita. Sudahlah, jangan menangis lagi, Dinda. Bagi Kanda, hidup bersama Dinda, berdampingan selalu dengan Dinda, sudah merupakan kebahagiaan yang tersendiri. Iya, Dinda mengerti. Tetapi kebahagiaan itu akan menjadi lengkap dengan hadirnya seorang anak dalam keluarga kita. Kanda akan menerima apapun yang telah menjadi kehendaknya. Kanda harapkan Dinda pun demikian juga. Seandainya saja kita bisa bertemu dengan Dewi Jampi. Dewi Jampi? Iya, Dewi Jampi. Tentu dia akan dapat membantu kita mencarikan jalan agar kita dapat memiliki seorang anak. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Maafkan Kanda jika memang peristiwa tadi membuat Dinda menjadi bersedih hati. Tidak Kanda. Ayo, marilah kita mengelilingi hutan ini, mencoba mencari mereka, Nyai Kembang Hitam dan murid-muridnya. Ayolah. Tapi kemanakah kita akan menuju? Kembali ke arah tadi? Ataukah terus masuk menjelajahi hutan ini? Jika kita berpegang pada kata-kata Eyang Kaliman, sebaiknya kita justru masuk ke dalam kelebatan hutan loyang ini. Karena bukankah Bibi Wulan akan menyiapkan dirinya selama 40 hari untuk menyatukan dirinya dengan diri dan kekuatan Nenek Ranggis? Iya, jika begitu marilah kita masuk terus ke arah utara, menembus kelebatan hutan belantara ini. Mari Kanda. Kita tinggalkan dulu Prabu Purbaya dan Cempaka permaisurinya yang tengah memburu Nyai Kembang Hitam. Sekarang, marilah kita ikuti kisah perjalanan Wiyatsih dan Ki Wirya yang menjemput Triswara di perguruan Kembang Hitam. Benar-benar sangat mengejutkan. Entahlah, kami semua juga tidak mengerti. Semula Nyai Guru menyatakan akan kembali ke hutan loyang. Tetapi setelah pertemuannya dengan Prabu Purbaya dan Cempaka, saat kami baru saja mengubur Ibu di Ahwari, Nyai Guru memutuskan untuk mempercepat pertemuan kami 1 hari lebih cepat. Dan ketika melihat putranya Kayan tiba bersama dengan Bibi Engkim dan pengurus pondokan kita lainnya, ia segera memutuskan untuk segera meninggalkan hutan loyang dan memerintahkan aku bersama dengan Ki Wirya untuk menjemputmu. Iya, Yatsi, di mana Ki Wirya? Entahlah, tadi meminta diri untuk pergi ke sungai. Prabu Purbaya, Cempaka. Ya, pastilah mereka. Mereka nampak begitu agung dan begitu bijaksana menyelesaikan apa yang menjadi keinginanku dan juga keinginan Kakang Dikul. Mereka telah tahu padepokan kita, Kakang. Apakah tidak mungkin Prabu Purbaya akan mengejar dan mencari Nyai Guru ke sana? Bukankah menurut Kakang, Prabu Purbaya mempunyai hubungannya khusus dengan Nyai Guru? Iya, menurutnya Nyai Guru adalah bibinya, yang mereka sebut-sebut dengan nama Bibi Wulan. Kakang. Iya, ada apa ya, Cik? Entah apa yang menyebabkan Kakang tidak melarikan diri bersama dengan sahabat-sahabat Kakang lainnya. Aku bangga padamu, Kakang. Selain karena dirimu, aku juga telah merubah sikapku
serta pandanganku terhadap Nyai Kembang Hitam. Mudah-mudahan Nyai Kembang Hitam akan merubah sikapnya pada Kakang dan juga pada kaum laki-laki. Karena bukti dari kesetiaannya kaum laki-laki, yaitu Ki Wirya bersama dengan teman-temannya, telah dibuktikan sendiri oleh Nyai Kembang Hitam. Hanya saja Limbuna. Limbuna? Dia menyatakan dirinya akan keluar dari perguruan kita. Karena itu, Nyai Guru Kembang Hitam mengambil kembali seluruh kepandaiannya. Dan ia kini telah kehilangan segala kekuatan dan kepandaiannya, Kakang. Iya. Yatsi, marilah kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Kemana Paman Wirya? Mengapa lama sekali pergi ke sungai di bawah sana? Itu Paman Wirya. Maafkan saya jika membiarkan kalian menunggu terlalu lama. Ayolah kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Marilah Kakang. Mudah-mudahan hutan loyang ini tidaklah terlalu jauh lagi. Perjalanan kita jadi terhambat dengan melalui hutan belantara ini. Iya, tetapi kita tidak perlu berputar, Adik Yatsi. Iya, engkau benar, Riswara. Ini adalah tetap pilihan yang terbaik. Walaupun perjalanan kita tidak selancar di jalan desa dan kota, tetapi kita tidak berputar. Ini adalah area yang tepat. Ayolah kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ayo, mari. Demikianlah Riswara dan Wiyatsi yang juga ditemani oleh Aki Wirya terus menembus hutan loyang menuju arah barat. Mereka tiba di pinggir sebuah sungai yang cukup besar. Lihat sungai besar. Aku pasti, ya, ini adalah sungai Ciasem, Paman Wirya. Iya, engkau benar, Riswara. Ini agaknya sungai Ciasem. Dengan begitu berarti perjalanan kita sudah tidak jauh lagi. Bagaimana kau tahu itu, Kakang Riswara? Beberapa tahun sebelum aku tinggal bersama dengan Nyai Guru Kembang Hitam, aku pernah pergi ke desa Kalongwetan. Ya, aku tahu betul. Di arah selatan sungai ini. Iya, di sebelah hulu sana, di sepanjang pinggiran sungai Ciasem, dipenuhi dengan para pedagang, desa-desa, bahkan bermacam-macam tempat hiburan. Tapi di seberang sungai ini begitu sunyi. Masih merupakan bagian hutan loyang. Iya, tetapi aku yakin ujung dari hutan ini tidaklah jauh lagi. Ya, ayolah kita mencari bagian dari sungai ini yang dapat kita seberangi. Kita susuri agak ke hulu. Ya, mudah-mudahan kita dapat segera mencapai ujung dari hutan ini. Dan kita dapat beristirahat dan tidur menjelang malam hari di desa di pinggiran hutan ini. Nyamuk-nyamuk dan hewan melata benar-benar menjijikkan aku. Kau benar, Paman Wirya. Lihatlah itu, sebentar lagi senja akan turun. Ayo kita percepat langkah kita. Kita bernasib baik. Lihatlah itu, sebuah perahu tambang. Ayo cepat. Tunggu dulu, Riswara. Tunggu. Ada apa, Paman Wirya? Tunggu dulu. Apakah engkau tidak merasakan keanehan dari perahu tambang itu? Maksud Paman? Ini adalah belantara. Untuk apa seseorang mengusahakan perahu tambang di tempat yang sepi dan sunyi seperti ini? Iya, kau benar, Paman. Kita harus berhati-hati, Kakang Riswara. Iya, tetapi kita tetap tidak akan mundur. Kita akan ke sana dan meminta bantuan perahu itu untuk menyeberangi kita. Ayolah. 3 orang murid perguruan Kembang Hitam itu terus maju mendekati perahu tambang yang tengah bersandar di tepi sungai Ciasem. Mereka terus maju hingga tiba beberapa tombak dari perahu tambang itu. Agaknya tidak ada penghuninya. Tidak ada yang menjaga perahu ini. Ya, perahu ini kosong. Tetapi perahu ini cukup terawat. Lalu apakah yang akan kita lakukan sekarang? Kita dapat memakai perahu ini untuk menyeberangi sungai. Tanpa izin dari pemiliknya? Bukankah engkau ingin cepat-cepat tiba di ujung hutan ini?
Bagaimana bisa jika kita duduk di sini menunggu kedatangan pemilik perahu? Sementara senja sebentar lagi akan datang, Yatsi. Bagaimana Paman Wirya? Kita hanya menyeberangi sungai ini saja dan tidak membawa pergi perahu ini. Jadi kukira tidaklah merupakan kesalahan jika kita melakukan hal itu. Baiklah Kakang. Kita pakai saja perahu ini menyeberangi sungai besar ini. Ayo, cepatlah naik. Sebaiknya kita tidak bertemu dengan pemilik perahu ini hingga ke seberang sungai itu. Aku agak risih melakukan hal ini, Kakang. Jangan khawatir. Ayo, kau juga bantulah mempercepat jalannya perahu ini, Adik Yatsi. Baik, Kakang. Ayo. Perlahan-lahan, perahu tambang itu bergerak menyeberangi sungai Ciasem yang cukup lebar itu. Tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai yang besar itu... Kakang, Paman, lihat, perahu ini bocor besar sekali. Gila, mengapa bisa perahu ini tiba-tiba bocor seperti ini? Untuk sesaat, Riswara, Wiyatsih, dan juga Paman Wirya menjadi kehilangan akal. Perahu tambang itu dengan cepat tenggelam ke dalam sungai. Perahu ini akan segera tenggelam. Berpeganglah pada tambang yang melintang di sungai ini. Kita akan menyeberangi sungai ini dengan mempergunakan tambang ini. Ayo! Wiyatsih yang segera menyadari hal tersebut, segera saja meraih tambang itu. Dan kemudian ia melompat serta berdiri di atas tambang yang melintang di sungai Ciasem itu. Ayolah Kakang, kita pergunakan tambang ini saja. Tidak, aku tidak mampu melakukan hal itu, Adik Wiyatsih. Biarlah aku dan Ki Wirya merayap di tambang ini. Kau pergilah dahulu ke seberang. Baiklah, aku... tambang ini... Kakang, lihat! Wiyatsih maupun Riswara dan Ki Wirya jatuh ke dalam sungai Ciasem. Sementara itu di seberang sana, beberapa orang laki-laki tengah tertawa-tawa menyaksikan 3 orang yang tengah megap-megap di dalam sungai Ciasem. Lihatlah itu, lucu sekali mereka. Tetapi sayangnya, Kakang terlalu cepat memutuskan tambang itu. Harusnya kita dapat mempermainkannya dahulu. Nakut-nakuti mereka, Kakang. Lihatlah itu, mereka mulai tenggelam. Iya. Lihat itu, anak-anakku mulai menariknya masuk ke dalam air. Ternyata orang yang dikatakan hebat itu tidak lebih dari tikus-tikus yang bodoh. Sedikit pun mereka tidak mampu bergerak di dalam air. Sekarang perintahkan pada mereka, bawa yang wanita itu ke tempatku. Ayo Adik Bagul. Malam ini juga. Beres. Jangan khawatir, Kakang Gambir. Sebagaimana yang dikatakan laki-laki kasar di pinggir sungai, begitulah keadaan Riswara dan kawan-kawannya. Mereka yang tidak bisa berenang timbul tenggelam di dalam sungai Ciasem. Sampai akhirnya, ketika merasakan kaki mereka ditarik masuk ke dalam sungai, mereka segera tidak sadarkan diri. Malam harinya di sebuah pondok yang tak jauh dari pinggiran sungai Ciasem. Di manakah aku ini? Mengapa aku bisa berada di pondok ini? Oh,
Paman Wirya. Oh ya, itu Paman Wirya di sana. Wiyatsi. Di mana adik Wiyatsi? Oh, celaka. Kakiku terikat erat pada balai-balai ini. Apa yang terjadi dengan diriku? Perahu, tambang. Iya, perahu itu bocor besar dan tenggelam kemudian. Tambang melintang tempat kami bergantung putus. Dan iya, aku merasakan ada tangan yang menarik kakiku dari dalam air ketika aku tengah menggap-menggap. Ya, setelah itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku tidak sadar. Ya, aku tidak sadarkan diri. Aku akan melihat apa yang menyebabkan aku jadi seperti ini. Mungkin ada hubungannya dengan perahu yang tiba-tiba saja bocor dan tambang pengikat perahu putus, serta tangan yang menarik kakiku ke dalam air. Aku harus dapat memutuskan tambang yang mengikat kakiku ini. Riswara yang tengah berusaha memutuskan tali yang mengikat kakinya tiba-tiba tertegun mendengar suara langkah yang mendekat. Tetapi ketika pintu pondok itu terkuak, ia terkejut karena yang muncul dan datang mendekatinya adalah seorang wanita muda yang berwajah cantik. Oh, engkau sudah sadar? Oh, siapakah engkau sebenarnya ini? Mengapa aku terikat di balai-balai ini? Dan di mana kawanku yang lainnya? Wanita itu kah? Apakah dia kekasihmu? Iya, dia adalah kekasihku. Di manakah sekarang ia berada? Sebaiknya janganlah memikirkan lagi wanita itu. Kakang Gambir telah memutuskan untuk mengawini kekasihmu itu. Setan! Siapakah Kakang Gambir? Perampok liarkah itu? Iya. Kakang Gambir bersama dengan 12 pengikutnya hidup dari pedagang-pedagang yang lewat atau tersesat di hutan ini. Tetapi sesekali ia juga merambah masuk desa-desa di sekitar tempat ini. Lalu siapakah engkau sendiri? Aku adalah salah seorang istrinya. Kakang Gambir hidup di sini bersama dengan 12 pengikutnya dan 3 orang istrinya. Aku diambil secara paksa oleh Kakang Gambir setahun yang lalu dari desa di seberang sungai Ciasem ini. Ya, dari desa Ciawi. Lihatlah keadaan kawanku itu, Nyi. Apakah keadaannya mengkhawatirkan? Baiklah, tetapi kau makanlah dulu bubur ini. Setelah meletakkan bubur hangat di hadapan Riswara, wanita muda itu mendekati Ki Wirya yang masih tergolek tidak sadarkan diri. Tetapi ketika wanita itu tiba di samping ranjang Ki Wirya, dia sadar, Tuan. Paman Wirya. Riswara, di manakah kita sekarang ini berada? Kita berada di pondokan kelompok perampok liar, Paman. Lalu di manakah Wiyatsi? Pemimpin kelompok liar ini akan mengawininya, Paman. Aku akan keluar mengadu nyawa dengan mereka. Jangan Tuan. Sebaiknya Tuan jangan mencoba-coba untuk melarikan diri, melepaskan diri. Mereka akan membunuh Tuan berdua. Iya, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka mengganggu kekasihku. Riswara mengerahkan kekuatannya, berusaha memutuskan ikatan tali di kedua kakinya. Dengan kekuatannya dan juga bantuan giginya, ia akhirnya dapat memutuskan tali yang mengikat kakinya. Aku bisa mendapat celaka jika berada di sini, sementara Tuan melepaskan diri Tuan. Pergilah, dan kau boleh memberitahukan hal ini pada suamimu, perampok liar itu, biar aku tidak akan repot-repot mencarinya. Marilah Paman. Terima kasih, Riswara. Aku akan pergi. Ya, pergilah dan beritahukan bahwa aku telah berhasil membebaskan diriku. Baiklah.
Baiklah. Belum lagi wanita muda itu meninggalkan kamar di mana Riswara dan Aki Wirya ditahan. Pintu kamar itu telah terkuak. Seorang laki-laki brewok muncul di muka pintu sambil terkekeh-kekeh. Kau mengkhianati Kakang Gambir, Nyalid. Kau berani berbuat demikian? Kenapa kau lakukan itu, Nyalid? Hah? Apakah engkau cemburu karena Kakang Gambir akan mengambil lagi seorang istri? Kau khawatir akan semakin tersisih? Aku tidak melakukannya, Kang Bangul. Aku tidak melakukannya. Dia. Ya, aku melepaskan diriku sendiri. Aku memutuskannya dengan kedua tanganku ini. Mulut besar. Akan kulihat apakah sesumbarmu itu benar. Hah? Hop, ya! Hop! Hop, hop, ya, ya! Hop! Laki-laki brewok yang dipanggil dengan nama Kang Bangul itu mengayunkan pukulannya menyerang Riswara. Tapi Riswara yang telah bersiaga mampu menghindar dan bahkan balas menyerang dengan serangan cepat yang tidak disangka-sangka. Bangul yang terkejut melihat gerakan laki-laki tawanannya melempar tubuhnya ke samping dan kemudian berguling untuk menghindarkan serangan susulan lawannya. Bagus. Rupanya engkau mempunyai kepandaian yang hebat. Akan kulihat sampai di manakah kehebatanmu itu. Awas pundakku, sobat. Kepandaian lawanku ini hebat sekali. Keadaanku tentu akan menjadi semakin sulit jika kawan-kawan mereka berdatangan. Paman Wirya, cepat keluar dari kamar ini. Tapi kita harus menolong Wiyatsi. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk itu, Paman. Cepat tinggalkan tempat ini dan laporkan hal ini pada Nyai Guru. Biar aku yang akan mencoba menahan mereka. Percuma, Riswara. Lihatlah itu. Mereka mulai mengepung kita. Larilah, Paman. Riswara mengamuk, menerjang ke kiri dan kanan untuk membuka jalan bagi Ki Wirya. Tetapi kepungan yang rapat itu tidak berhasil ditembusnya. Bahkan pada suatu kesempatan, laki-laki yang menjadi lawannya semula berhasil menyerangkan 2 buah pukulan berturut-turut. Dan beberapa saat kemudian Ki Wirya menyusul. Lemparkan mereka ke dalam sungai Ciasem. Jangan bunuh mereka. Aku akan membunuh diriku dengan menggigit putus lidahku ini. Jika engkau membunuh mereka, biarkan mereka pergi dari tempat ini. Dan aku akan bersedia melayanimu. Bagus. Sekarang kau baru akan tunduk padaku, Nona Manis. Jangan layani laki-laki liar itu, Wiyatsi. Jangan layani, Wiyatsi. Sudahlah, Kakang. Pergilah saja dari tempat ini sejauh-jauhnya. Kakang dan Paman Wirya tentu tahu apa yang sebaiknya kalian lakukan. Janganlah mencari mati. Suatu saat nanti, mereka laki-laki liar ini akan mendapat balasan yang setimpal. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu bersama mereka di tempat ini. Bangul, lemparkan saja kedua orang itu ke tengah belantara loyang. Ayo. Tolong, kalian antarkan mereka ke seberang sungai Ciasem. Tolonglah Tuan Gambir. Apakah kau masih berpikir untuk dapat lepas dari genggamanku, Nona Manis? Hah? Dengan bantuan kawan-kawanmu yang lain. Engkau boleh mencobanya. Bangul, patuhi perintahnya. Lemparkan tubuh mereka ke seberang sungai Ciasem. Baik, Kakang. Marilah. Ayo, anak muda. Setan, lepaskan aku.
Paman Wirya, apa kini yang akan kita lakukan, Paman? Kita kumpulkan kembali tenaga kita dan sembuhkan luka dalam kita. Dan setelah itu, baru kita pikirkan lagi apa yang sebaiknya kita lakukan. Iya, Paman benar. Aduh, dadaku terasa panas sekali, Paman. Entah bagaimana kita dapat menyembuhkan luka dalam kita ini, Paman. Untuk bersemedi pun aku tidak sanggup, Paman. Aduh, luka ini sakit sekali, Paman. Nyamuk-nyamuk di sekitar sini mengganggu sekali. Dengar itu suara. Agaknya bukan hanya nyamuk yang akan mengganggu kita di sini, tetapi iya. Tempat ini pun masih merupakan belantara hutan loyang yang sangat berbahaya. Apa ini? Oh, ranting kayu. Ya, bagus. Beberapa ranting kayu yang cukup besar. Ini kau pegang, Paman. Kita akan mencoba mengusir harimau itu. Jika harimau itu mencoba mendekati kita. Tapi aku sudah tidak mempunyai sisa-sisa tenaga lagi. Celaka, Riswara. Harimau itu tiba dan melihat kita. Dia semakin dekat, Riswara. Tenanglah, tenang. Jangan khawatir, Paman. Aku akan bergeser mendekati Paman. Dan aku kira tenagaku masih cukup untuk menggerakkan ranting ini, Paman, untuk menakut-nakuti harimau itu. Aku akan menyodok tubuhnya jika ia melesat menerkam kita, Paman. Tapi bagaimana mungkin? Untuk berdiri pun kau sudah tidak kuat lagi, Riswara.
dia bisa menembus saya akan melakukan
Silakan laki-laki
Aku lebih suka mati dengan tubuh hancur atau berlumur darah. Bagus. Jika begitu, biarlah aku membuatmu terkapar berlumuran darah di tanah ini. Tunggu dulu, adikku Yasti. Serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya menderita. Jauh lebih menderita dari sekedar mati. Hup! Aku akan mengadu nyawa. Lebih baik aku mati daripada menjadi seorang manusia yang tidak berarti. Manusia lemah. Hop! Rupanya engkau hendak mengadu nyawa denganku. Hup! Kau belum cukup memiliki kepandaian untuk merepotkan aku. Tubuh Ki Gambir terkulai tidak berdaya di atas tanah ketika Cempaka berhasil menarik urat utama di sekitar punggungnya. 8 orang anak buahnya terpaku. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengeluarkan suara. Sementara Bangul yang merupakan adik dari Ki Gambir mulai merayap mundur. Dan tiba-tiba saja laki-laki yang telah dirayapi kegentaran oleh tandang wanita-wanita di hadapannya melesat lari meninggalkan arena. Akan tetapi kau tidak akan bisa lari, laki-laki liar. Hup! Iya! Mampus kau! Iya! Jangan bunuh dia! Hup! Wiyatsih yang telah mengayunkan pukulan tersentak mendengar teriakan Prabu Purbaya. Akan tetapi ia tidak mau menghentikan pukulan yang telah diayunkannya.
Pukulannya terus menderu, menerjang kepala Bangul. Akan tetapi pada saat yang kritis itu, tiba-tiba saja Wiyatsih merasakan keanehan yang luar biasa. Sebuah angin dingin yang tak dapat ditahan lagi menerpa tubuhnya, terutama tangan kanannya yang siap memukul Ki Bangul. Dan pada saat itu juga, tangannya seakan-akan menjadi beku, tak dapat digerakkan lagi. Apa yang terjadi dengan diriku? Tanganku beku dan tubuhku menjadi dingin bagaikan terbungkus es. Maafkan aku, Nona Wiyatsih. Hangat. Tubuhku kembali hangat sebagaimana semula. Rupanya Prabu Purbaya yang telah membuatku seperti ini. Jangan melepaskan tangan kejam padanya, Nona. Biarlah laki-laki ini pun mendapat hukuman sebagaimana temannya itu. Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka ada di sekitar sini. Mau apakah dia? Mengejarku? Aku yakin semua ini pasti ada hubungannya dengan pelarian Nyai Guru Kembang Hitam. Nyai Guru Kembang Hitam sendiri nampak begitu gentar saat itu di pinggiran hutan Loyang, ketika kami baru saja menguburkan jenazah Nyi Suratmi Ibunda Diahwari. Aku harus berhati-hati jika menjawab pertanyaannya. Demikian pula dengan Kakang Riswara dan Ki Wirya. Wiyatsih mendekati Riswara dan Ki Wirya untuk memberi peringatan pada mereka. Sementara itu Ki Gambir dan Bangul dengan tertatih-tatih mendekati Purbaya dan Cempaka yang kini telah berdiri berdampingan. Siapakah engkau ini, hai anak muda? Dan engkau, hai nona yang kejam? Kami berdua adalah suami istri, Paman. Ada apakah? Apakah Paman berdua ingin mengetahui nama kami untuk dapat membalaskan dendam ini sewaktu-waktu? Iya, dengan cara apapun kami akan melakukannya. Sekarang sebutkanlah nama kalian berdua, jika memang kalian bukan kaum pengecut. Engkau ingin membalas dendam? Lupakan saja semua itu, Paman. Sebaiknya nikmati saja sisa-sisa umur Paman berdua untuk beristirahat. Benarkah kalian berdua demikian pengecutnya? Mereka berdua adalah manusia-manusia liar yang mungkin akan tetap menjadi duri dengan sifat-sifat liciknya. Karena itu, biarlah saya menghabisinya. Tunggu! Jangan lakukan itu, Nona. Baiklah, jika memang itu kehendak kalian, carilah kami di Keraton Sunda. Aku adalah Prabu Purbaya, dan ini adalah permaisuriku Cempaka. 8 orang pengikut Ki Gambir dan Ki Bangul terperangah, tidak terkecuali 2 pimpinan itu sendiri. Mereka semua menatap tanpa berkedip pada 2 sosok tubuh di hadapannya. Ada keraguan terselip di relung hatinya. Tetapi ketika pandangan mereka yang telah lekat menumbuk 2 sosok tubuh di hadapannya, keraguan mereka perlahan-lahan sirna. Rona keagungan nampak terbias di wajah 2 sosok tubuh di hadapannya. Dan bagaikan diberi komando, hampir secara serentak mereka semua menjatuhkan diri, berlutut memohon ampunan junjungan mereka. Ampun tuanku. Ampunkan hamba, tuanku Sang Raja Surya yang bijaksana. Ampunkanlah segala kelancangan hamba yang disebabkan karena kebutaan dan kebodohan hamba semua. Ampunkanlah hamba. Bangkitlah kalian semua. Kalian juga, Wiyatsih, Riswara, Paman Wirya. Aku maafkan kalian. Kepandaian silat, olah kanuragan bukanlah segala-galanya.
Tanpa kepandaian itu pun kalian masih tetap akan dapat hidup secara layak. Kalian bisa berdagang kecil-kecilan. Tetapi jika kalian khawatir akan mendapat hambatan dalam usaha itu, kalian dapat memulainya dengan bekerja sendiri dahulu, membuka sebagian dari tanah ini. Kalian dapat bercocok tanam, beternak untuk menghidupi diri kalian. Sampai kelak pada suatu saat, masyarakat akan dapat menerima kalian. Kami akan lakukan semua petunjuk Tuanku. Kami menerima nasib kami. Walaupun suatu saat kelak hadir sepasukan prajurit yang akan menangkap kami, Tuanku. Bagus. Suatu bentuk sikap yang terpuji. Aku dapat merasakan penyesalanmu yang dalam, Paman Gambir. Tetapi bolehkah aku tahu, apakah yang menyebabkanmu merubah sikapmu, yang melahirkan penyesalanmu ini? Tuanku lah yang menyebabkan semuanya itu. Berhadapan dengan Tuanku seperti ini adalah merupakan suatu kebahagiaan. Dan hukuman yang hamba terima bagi hamba adalah merupakan suatu anugerah. Hamba sudah lama mengenal nama besar Tuanku, mengenal kearifan Tuanku sebagai seorang penguasa. Tuanku adalah seorang penguasa yang pantang melakukan kekerasan. 11 kerajaan di tanah Pasundan ini tunduk bukan karena kekuatan, tetapi karena kebijaksanaan Tuanku. Itulah Tuanku yang menyebabkan hamba merubah semua sikap hamba. Kau terlalu tinggi memuja dan memujiku, Paman. Tapi baiklah, aku berterima kasih atas semua sikapmu itu yang mau membantuku untuk membentuk perdamaian di tanah Pasundan ini. Sekarang kalian uruslah beberapa kawan kalian yang terpaksa telah menjadi korban dan juga yang terluka. Aku akan kembali melanjutkan perjalananku. Setelah mengurus kelompok liar itu, Prabu Purbaya dan Cempaka mendekati Riswara dan Wiyatsih serta Ki Wirya yang berada di pinggir arena. Bukankah kalian adalah murid-murid dari Nyai Kembang Hitam? Iya Tuanku. Hamba semua adalah murid dari Nyai Guru Kembang Hitam. Kau Riswara, aku masih ingat. Dan ini tentu adalah kekasihmu yang pernah kau ceritakan dahulu. Iya Tuanku. Sekarang kemanakah tujuan kalian? Dan di manakah guru kalian berada? Kami dalam perjalanan yang tidak menentu, Tuanku. Nyai Guru Kembang Hitam telah membubarkan kelompoknya. Kami semuanya terpencar kemana-mana. Lalu kemanakah Nyai Kembang Hitam sekarang? Ampun Tuanku Permaisuri. Hamba tidak tahu di mana kini Nyai Guru Kembang Hitam berada. Membubarkan? Benar-benar aneh. Apakah tujuan dari guru kalian membubarkan perguruan Kembang Hitam yang telah dengan susah payah dibentuknya? Itu kami tidak mengerti, Tuanku. Tetapi keputusan itu dibuat secara tiba-tiba. Dan itu, jika hamba tidak salah, adalah setelah pertemuannya dengan Tuanku di dekat kuburan Ibunda Diahwari, Nyi Suratmi. Sia-sia pengejaran kita, Kanda. Baiklah, terima kasih. Lalu, apakah rencana kalian sekarang? Kami hendak keluar dari hutan ini dan mencari pekerjaan untuk membiayai hidup kami. Terima kasih kami ucapkan atas bantuan Tuanku berdua. Kami akan segera melanjutkan perjalanan kami. Baiklah, selamat jalan. Semoga kalian akan mendapatkan keselamatan dalam perjalanan kalian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Tuanku yang telah menyembuhkan duka saya. Demikian juga saya, Tuanku. Kami berdua pamit. Marilah Yatsih, Paman Wirya. Wiyatsih bersama dengan Riswara dan Ki Wirya meninggalkan pondokan kelompok perampok liar itu. Dan beberapa saat kemudian, Prabu Purbaya pun melesat ke arah yang berbeda dengan Cempaka.
Apa yang akan kita lakukan sekarang, Dinda? Kita kembali kehilangan jejak Nyai Kembang Hitam. Tunggu dulu, Kanda. Kita belum kehilangan jejaknya. Aku mencurigai mereka. Mencurigai? Ya, aku curiga mereka mendustai kita. Aku rasa mereka mengerti. Kita akan mencari dan membuat susah gurunya. Karena itu dia berbohong. Maksudmu, mereka mengetahui di mana Nyai Kembang Hitam berada? Iya, bahkan lebih dari itu. Apa maksudmu? Mereka justru akan pergi menemui Nyai Kembang Hitam. Bagaimana kau bisa menduga demikian, Dinda Cempaka? Jika memang Bibi Wulan membubarkan perguruan Kembang Hitam, untuk apa Wiyatsih kembali ke perguruan Kembang Hitamnya di tengah hutan Loyang? Padahal saat itu, dia berada bersama dengan Nyai Kembang Hitam di luar hutan Loyang. Kau terlalu berprasangka, Dinda Cempaka. Apakah engkau lupa bahwa Riswara adalah kekasihnya? Tentu saja ia kembali untuk menemukan kekasihnya. Lalu orang tua itu, Aki Wirya? Maksudmu? Mengapa ia bersama dengan Wiyatsih jika Wiyatsih hanya sekedar menjemput kekasihnya? Itu mungkin saja, Dinda. Mungkin karena Wiyatsih dekat dengan Ki Wirya. Entah mungkin juga karena mereka berasal dari satu dusun ketika dibawa oleh Bibi Wulan. Tetapi entah kenapa hatiku ini merasa curiga dengan keterangan mereka, Kanda. Baiklah. Jika memang engkau mencurigainya, kita akan mencarinya kembali dan menyelidikinya. Marilah, sebelum mereka menghilang jauh dan engkau menyesaliku, Dinda. Hup! Kita sudah tiba di bibir hutan Loyang sebelah barat. Apa yang akan kita lakukan? Seperti yang kita rencanakan. Kita akan mencari kota besar dan melaksanakan rencana kita. Awas, jangan terlalu mencurigakan dengan berbisik-bisik, Paman. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian sangat tinggi. Baik, Wiyatsih. Aku mengerti. Apakah yang akan mereka lakukan di kota Cikajang ini? Awas, Kanda, mereka berbelok ke kanan. Cepat, kita kejar mereka. Lihat itu, mereka langak-longok di depan rumah besar itu. Itu adalah sebuah lumbung besar, Dinda. Lihatlah. Nah, itu lihat, banyak laki-laki dan wanita yang tengah menumbuk padi. Kukira mereka akan mencari pekerjaan di tempat itu. Aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka dengan aji 4 arah pembeda gerak. Dinda tidak akan menggunakan aji halimunan. Tidak perlu, Kanda. Lihatlah itu, ada sebuah penginapan. Kita akan beristirahat di tempat itu, sekaligus mencari tahu apa yang sedang dilakukan mereka di rumah besar itu. Marilah cepat, Kanda. Setelah membayar uang sewa bilik untuk menginap, mereka diantar masuk ke sebuah bilik yang cukup bersih. Dan beberapa saat kemudian... Beristirahatlah, Kanda. Dinda akan mencoba mencari tahu dengan aji 4 arah pembeda gerak. Hup! Saya dan paman saya dapat menggunakan pedang dan juga tangan ini. Sedangkan adik kami ini dapat Tuan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kebisaannya. Pekerjaan menumbuk padi pun tidak mengapa, Tuan. Benar, Tuan. Kami akan bekerja dan mengabdi di sini untuk selama-lamanya. Lalu di manakah kalian tinggal? Apakah kalian bukan berasal dari kota ini? Kami berasal dari tempat yang jauh di seberang hutan Loyang.
di sekitar perbatasan Kawali dan Indraprasta. Hei, kalian berjalan menembus hutan itu? Tidak Tuan Saudagar. Kami menyusuri pinggiran hutan Loyang. Setelah desa kami diserbu oleh perampok-perampok yang justru berasal dari dalam hutan Loyang, kami melarikan diri menjauhi mereka. Karena kami telah membunuh salah seorang dari anggota perampok itu. Perbatasan Indraprasta dan Kawali. Ya, sebuah jarak yang sangat jauh. Iya, saya kira tidak akan mungkin mereka mengejar kami kemari, Tuan. Tuan tidak perlu khawatir. Dan lagi mereka juga tidak tahu arah kepergian kami. Juga tidak mungkin mereka akan meninggalkan daerah mereka, Tuan. Baiklah, aku menerima kalian bekerja di sini. Kalian dapat menjaga keamanan di sini, tapi juga sekaligus bekerja membantu yang lainnya. Kami menerima apapun pekerjaan yang Tuan berikan demi untuk melanjutkan kehidupan kami. Bagus. Sekarang ikutlah aku. Aku akan perkenalkan kalian dengan pengurus lumbung besarku ini. Mari. Bagaimana Dinda Cempaka? Apa yang kau dapatkan? Tidak ada, Kanda. Mereka benar-benar mencari pekerjaan di sana. Putuslah harapan kita untuk menemukan Bibi Ulan. Dan kita tidak mungkin untuk berkeliling terus-menerus tanpa arah yang pasti. Kita akan kembali meninggalkan istana kelak jika kita mendengar berita tentang Bibi Wulan. Tetapi sementara ini, jika memang tidak terjadi kerusuhan yang diakibatkannya, biar sajalah. Tetapi Kanda, Eyang Kaliman telah memperingatkan kita bahwa saat ini adalah saat yang penting bagi Bibi Ulan. Nenek Ranggis siluman ular dari Gunung Merapi itu akan merasuk ke dalam tubuhnya. Bahkan menurutnya, kali ini tidak hanya sekedar merasuk, tetapi menyatu. Hal itu akan mengakibatkan Bibi Ulan akan berubah menjadi iblis yang ganas. Kita tidak akan tinggal diam, Dinda. Kita akan berusaha menolongnya, menolong Bibi Wulan. Tetapi jika memang kenyataannya Bibi Wulan telah menghilang, kemana kita akan mencarinya? Tetapi kita pun tidak akan mungkin mencari Bibi Wulan yang tidak tentu rimbanya. Keraton Sunda dan seluruh rakyat di Karangsedana memerlukan perhatian kita. Kanda benar. Ya, Kanda benar. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kita beristirahat saja. Bagaimana jika sebaiknya sekarang kita kembali ke Istana Sunda, Kanda? Tempat ini kurang menyenangkan, Dinda? Bukan begitu, Kanda. Tetapi saat ini segala yang kita cari seakan-akan sudah mencapai batas akhir. Kita tidak lagi mempunyai tujuan. Baiklah. Jika memang begitu kita kembali saja. Mari, Dinda. Prabu Purbaya memejamkan matanya. Cempaka yang saat itu juga sudah tidak sabaran untuk kembali segera saja mengikuti sikap suaminya. Dan beberapa saat saja tubuh mereka lenyap dari bilik penginapan kota Cikajang. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, mereka telah tiba di dalam bilik Istana Sunda. Menjelang malam, Prabu Purbaya yang baru saja tiba bersama dengan Cempaka di dalam bilik istananya telah bergulung dalam jemur rayu hingga menjelang tengah malam.
ada sesuatu yang kau pikirkan lagi, Dinda? Tidak. Tidak? Dinda pasti kembali diselimuti oleh keraguan. Percayalah, satu saat nanti Hyang Agung pasti akan menganugerahi kita seorang anak, seorang putra, dan seorang putri yang menjadi idaman kita. Dinda Cempaka. Iya Kanda. Tidurlah. Malam sudah larut. Besok pagi masih banyak yang harus kita lakukan. Iya Kanda. Maafkan Dinda. Kanda juga tidurlah. Ya, mari kita lupakanlah hal itu untuk sementara, Dinda. Kelak pada saatnya, Kanda yakin semua itu akan datang. Ayo, kita tidur. Hari telah berlalu di sebuah tempat yang jauh dari istana Sunda, di sebuah lumbung padi di kota Cikajang. Kakang, saat malam telah tiba. Cukup sudah kita berada di tempat ini. Kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini, menyusul Nyai Guru Kembang Hitam. Iya, aku kira juga demikian. Kita akan segera pergi sekarang. Dan aku yakin, dalam 2 hari ini, kita telah berhasil mengelabui Prabu Purbaya dan permaisurinya. Di mana Paman Wirya? Mungkin di belakang sana. Aku akan memberitahukannya, Kakang. Itu Kitajuk, saudagar majikan kita kemari. Kau pergilah memanggil Paman Wirya, biar aku yang akan menghadapi saudagar dan tukang pukulnya. Baiklah, aku pergi. Mau kemana itu adikmu? Mengapa ia meninggalkan pekerjaannya? Ia hendak memanggil pamannya, Tuan. Hei, apa pula urusan memanggil-manggil paman pada saat kerja seperti ini? Hei, kembali Wiatsi. Biarkan saja, Tuan. Biarkan dia memanggil pamannya, karena kami semua akan meninggalkan tempat ini. Kalian akan meninggalkan tempat ini? Apa maksudmu? Iya, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Hei, bagaimana mungkin kau dapat melakukan hal itu? Baru saja bekerja sudah hendak berhenti. Aku sudah memberi pada kalian beberapa helai pakaian. Bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkan hal itu? Maaf Tuan Saudagar. Kami memang harus segera pergi, dan itu tidak dapat kami tunda-tunda lagi. Kalian boleh saja pergi. Tapi adikmu itu harus kau tinggalkan sebagai ganti rugi apa yang telah dikeluarkan oleh Kitajuk. Ya. Itu pun boleh. Pergilah kalian. Tetapi tinggalkan wanita itu. Setan. Benar-benar kalian mencari mati. Kurang ajar. Berani kau bermulut besar di hadapan Kitajuk dan juga di hadapanku, si janggut merah. Ketika perselisihan itu meningkat, siap menjadi sebuah pertarungan, Wiatsih dan Paman Wirya muncul. Tunggu dulu, Kakang Riswara. Jangan membuat keributan. Apa yang telah terjadi, Kakang? Mereka berdua hendak menahanmu sebagai tebusan dari kepergian kita yang membawa baju yang mereka berikan ini. Benarkah itu, Kitajuk? Kau hendak menahanku sebagai tebusannya? Lalu apakah yang akan kau lakukan dengan diriku? Tentu saja menyekapmu di dalam kamar yang dilengkapi dengan kasur yang empuk. Dan tugasmu hanya
Jaga mulutmu yang kotor itu. Sekali lagi kau menghinaku, aku akan membuatmu terkapar dengan tubuh yang mandi darah. Kurang ajar. Kau yang akan aku belah, gadis liar. Aku sudah memperingatkan padanya. Bagaimana denganmu, hai saudagar busuk? Apakah tanganku harus mencabut nyawamu juga? Ampun. Maafkan aku, Nona. Aku tidak tahu bahwa Nona adalah seorang pendekar yang hebat. Seharusnya aku membunuhmu, hai laki-laki busuk. Tetapi karena mengingat kau telah memberikan pondokan pada kami untuk bersembunyi, aku mau memaafkanmu. Yatsi, kita berangkat saja sekarang. Kita sudah membuang waktu 2 hari di tempat ini. Ya, Riswara betul. Mari kita berangkat. Baiklah, mari kita berangkat. Aku membutuhkan kudamu itu. Mari Kakang, kita pakai kuda itu walaupun tidak begitu bagus. Silakan. Pakailah kuda-kuda itu jika kalian memerlukannya. Wiyatsi, Riswara dan Kiwirya segera saja menyambar 3 ekor kuda yang ditambatkan tak jauh dari mereka. Setan, mereka ternyata yang justru adalah perampok. Mereka sudah menjauh. Tidak mungkin aku memberitahukan pengawal kota. Janggut merah. Bangunlah, Janggut merah. Celaka. Janggut merah pengawalku benar-benar telah tewas. Iblis, wanita itu benar-benar iblis kejam. Walaupun harus merampas, kita akan mencari kuda lain untuk pengganti kuda ini. Jika memang kuda ini sudah menjadi lelaki. Ya, kita tidak akan merampasnya, Wiyatsi, tapi menukarnya dengan kuda ini. Kita akan menebus keterlambatan kita dengan berkuda tanpa istirahat. Hiya. Ketiga murid perguruan kembang hitam itu menghela kuda mereka secepat yang dapat dilakukan. Mereka menuju arah utara, mengejar Nyai Kembang Hitam guru mereka. Setelah 1 hari 1 malam berkuda dan 2 kali berganti kuda segar, mereka akhirnya berhasil mengejar rombongan Nyai Kembang Hitam tak jauh dari wilayah Gunung Salak. Nah, saudara pendengar, apakah Prabu Purbaya akan kehilangan jejak Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan? Dan bagaimanakah dengan rencana Anting Wulan untuk menyatukan dirinya dengan Nenek Ranggis untuk mendapatkan kekuatan nenek siluman itu seutuhnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-28 dengan judul Kabut Gunung Salak. Sampai jumpa.